Oke, balik lagi di Social Driver. Kali ini kita mau ngobrol sama tamu yang nggak biasa. Nggak biasa tamunya. Ngobrol sama perempuan. Oh, perempuan. Kemarin-kemarin Misalnya kita laki ngobrol mulu, sama bosen laki, kan, ya kan? mau lama. Kalau nggak nge-review mobil, nge-review laki. Iya, nge-review dengan laki. mobilnya ya. Iya. Sekarang kita mau ngobrol sama perempuan. Perempuan, Tapi nah. ngobrolnya tetap soal mobil. Meskipun nanti ada lah ya dikit-dikit ya. Iya. Kita nanya-nanya dikit. Oke, kita kenalan dulu kali ya Nes ya. Oke, boleh. Di sini kita ngobrol sama Nesa, nanti dia akan cerita tentang activity-nya sama kegiatannya sehari-hari yang Yoi. related sama mobil juga. Silakan Bu. Monggo. Namaku Nesa, aku sehari-harinya adalah ibu rumah tangga. Kebetulan juga coach di daerah Ih, keren. Pondok Aren Tangsel. Tangsel, coach. Nah, Daerah Tangsel. Coach apa nih? Aku coach functional training di tempatku sendiri sama teman-temanku. 2 orang, kita punya tempat studio untuk latihan, untuk training olahraga. Oke. Oke, jadi trainer ini sports trainer ya. Sports jatuhnya. trainer gitu. Berarti sebagai ngajar di tempat lain apa di tempat sendiri juga? Aku kalau di tempat lain aku ngajarnya Strong Nation. Kalau di tempat kita kebanyakan gerakan olahraganya itu lebih ke functional training. Oke. Gitu. Boleh tahu nggak tempatnya apa? Nama tempat kita Garasi Box. Nah, garasi box ya. Nanti ada di bawah detailnya kalau ada yang mau lihat garasi box. Oke, lanjut Bu. Sehari-hari kegiatan aku sih nganter sekolah anak selain ngajar di tempat Garasi Box. Sementara karena lagi karantina gini, jadi kita kebanyakan isi kelas atau buat kelas dari online. Online, iya benar-benar online. Nah, ngomong-ngomong soal Strong Nation, sebenarnya Strong Nation itu apa sih, Nes? Kalau Strong Nation itu dia adalah kegiatan lagi aktivitas olahraga pakai koreo gitu ya. Jadi kita itu high intense tempo training gerakannya. hit itu ya? Yes, Hit. hit. Tapi Pakai kalau musik gitu. Strong Nation pakai musik. Jadi dia Oke, ngikutin ada tempo beatnya. tiap gerak tuh kita ada ngikutin beat lagu. Gerakannya tuh yang high impact, ada lompatnya, ada burpees-nya, pokoknya yang bikin keringet banyak. Overpitch tuh yang begitu ya? Yes, Aduh, gitu. Hippie mampus belum loh. boleh tuh Mati hippie sih. tuh. Oh, nggak boleh. Hippie belum boleh. Ibu habis melahirkan Ibu belum berasa boleh? belum boleh, jangan dulu. Oke. Nah, biasanya latihan-latihan Strong Nation itu berapa lama sih, Nes? Kalau latihan Strong Nation itu satu jam sih biasanya. 1 jam. 1 jam, iya. Nah, itu berarti latihan si Strong Nation itu diutamakannya untuk bagian tubuh mana gitu, misalnya jantung atau mungkin Kalau Strong otot Nation gitu, sih atau lebih apa? kardio ya. Jadi Kardio dia ya? lebih kardio. Kalau di tempatku sendiri yang di Garasi Box itu dia lebih ke strength and conditioning. Jadi beda nih jenis olahraganya. Oh, beda. Beda. Oke, berarti di tempat lu di Garasi Box itu nggak ada si Strong Nation itu nggak ada. Nggak ada, kita nggak ada. Oke. Ya. Boleh tuh untuk warga Bintaro ya. Ya, Kalau ada yang warga mau Tangsel. Jadi bisa cek Instagramnya ya. Instagramnya ntar kita kasih das di sini sama mungkin Instagramnya Nesa juga siapa yang mau kepoin Nesa ya kan. Nah, gitu. trainernya kayak apa gitu Iya, ya sehariannya, kan? boleh dicek-cek. Nah, Boleh. Nih ngomong-ngomong soal tadi Strong Nation ya kan, Strong Nation. Nah, kira-kira gue mau nanya hubungannya, pasti kan ada dong impactnya lo berlatih olahraga terhadap activity lo, ya kan? Termasuk tadi lo bilang kayak keseharian ibu-ibu nih, gitu kira-kira mereka keseharian ngapain. Nah, kalau yang urusannya sama berkendara atau nyetir mobil gitu. Kalau urusan sama berkendara, kebetulan tuh aku juga hari-harinya nyetir sendiri sih ya. Maksudnya antar anak sekolah, habis itu belanja groceries tuh semua pasti bawa mobil sendiri deh. Emang suka capek sih ya kita ya Kenapa nggak ibu-ibu pakai ya. supir aja? Karena kalau pakai supir aku lebih nyaman sendiri juga. Pertama kalau pakai supir pas anaknya udah nganter ke sekolah jadinya berdua sama supir di Oh, mobil. agak serem ya. Nah, habis itu aku mau gibah, mau gosip Mau gibah nggak bisa ya, Nggak gitu ya. enak kalau supir. Apalagi kalau Nggak gibahin jauh ya, nggak apalagi jauh. kalau gibahin suami kan Oh, iya. supirnya denger, nggak Oh, enak iya, dong. iya, bener. Makanya kalau kan katanya kalau lo mau tahu tentang majikan ya lo tanya sama supirnya. Oh, iya, Iya, benar. Oh, jadi iya, benar. wah, supir nggak usah, Oh, iya, nggak benar. usah, Oke, gue bilang oke. gitu. Iya. Heeh. ART belum tentu tahu, supir tahu Supir. semua. Makanya mendingan nggak usah pakai supir, jadi bisa Bapak, nelpon tolong bebas. anterin saya nanti tapi jangan bilang ibu ya. Nah, gitu kan. Siapa lo yang di sini begitu modelannya? Nyetir, latihan, paling jauh lo pernah nyetir kemana? Gue itu paling jauh nyetir ke Bandung. Oh, Bandung masih deket. Bandung ya nggak deket sih, tapi kan kalau nyetir yang 4 jam ya nggak deket juga kalau ke Iya, Bandung macet ya. macet. Oh, macet sih. Kenapa nyetir sendiri? Ditipu suami.
Jadi suaminya bilang nanti nggak macet kok yang kita ke Bandung. Oke, kamu duluan yang bawa. Oke, sampai di tengah tol kan nggak mungkin gue Nggak belok mungkin, kiri. iya. Udah banyak truk situ gue udah nggak berani ke arah kiri. Udah terus aja lempeng sampai keluar dari Paster situ. Jadi emang benar-benar sampai Bandung. Sampai Bandung macet lagi waktu itu tol yang satu arah itu belum jadi ya. Oh yang yang flyover. Sekarang yang flyover Oh, belum iya, jadi. iya, iya. Oke. Oh itu parah sih. Itu Macetnya parah. masih parah. Berarti di bawah lagi zaman pembangunan itu. Iya, itu gue Wih, keren. berangkat jam Ger. 5 sampai jam 2 itu gue nyetir. Heeh. Jam 5 pagi. Iya, Sampai jam 2. sampai jam 2. Emang sih zaman-zaman itu edan Itu parah sih. banget. Gue pernah kok, gue pernah ngalamin ke Bandung lagi Pernah. zaman itu. Rasanya pengen gue tinggal di jalan. Iya, kalau bisa aku bilang ini kalau bisa gue belokin, tapi kan udah kalau udah kayak gitu kan udah macet banget ya, samping-samping udah truk semuanya udah nggak, udah gue nyerah aja deh. Nah, ngomong-ngomong lu karena lu nyetir sendiri gitu ya, lu pernah ngalamin kejadian apa gak sih di jalan gitu? Gue pernah nabrak trotoar sampai ban gue pecah. Di tol. Enggak, untungnya. Kalau di tol gue udah. Gue pernah ngalamin Iya, kayak itu, lu juga tapi ya. kayak cerita dia lebih menarik nih kayak nih. Itu gimana bisa? gue juga. Nah, itu juga lucunya itu gue nggak nyadar kalau ban gue pecah. Jadi sampai di nabrak trotoar, habis itu gue masih nyampe ke rumah tuh. Buset. Nyampe masih ke lu rumah terusin? masih Mobil nyampe. apa tuh? Mobil BMW. Nah, Yang itu sekarang kan- ini? Yang sekarang ini. Oke. Kuat. Jadi tuh Kuat. gue nabrak, terus gue masih waktu itu gue lagi nginep di rumah mertua gue sih. Gue nabrak, terus gue parkir tuh masih nggak apa-apa. Gue sama sekali nggak tahu kalau itu tuh bannya tuh pecah. Terus besok pagi gue udah laki gue pas ada urusan juga kan, terus gue sama anak gue mau ke Gandaria City dari situ. Di jalan kok udah nyala tuh lampunya kan, tapi gue kayak Nggak ngeh gitu. nggak ngeh Nggak gitu. ngeh. Maksudnya ini kenapa ya? Karena seinget gue nggak apa-apa, semalam memang ada, dan gue juga malam itu nabraknya nggak berasa yang kayak kenceng, kayak biasa aja, cuma kayak kesenggol tek. Abis itu gue pikir oh oke udah nih aman aja kok, nggak berasa gimana. Udah sampai gue mau ke dari situ, gue itu hari Minggu pagi, belum ada yang buka dong bengkel kan segala macem. Nah terus gue sampai turun ke nah pas gue mau masuk ke Gandaria City itu orang yang periksa mobil itu Oh, ngasih tahu security. gue, Ah. dia ngasih tahu gue, Bu ini bannya pecah loh. Pas gue tetap emang udah black, udah hampir mau kena, kayaknya tuh udah kena velgnya Velgnya? deh kayaknya deh. Yang bagian yang depan atau belakang? Belakang. Heeh. Nah itu gue juga setelah gue pikir lagi, gue nggak ngerti kenapa kok itu gimana Nggak gitu berasa adegannya ya? kok gue bisa kena di belakang. Tapi lu sih. nggak Emang ngerasain tuh di jalan tuh? gue ngerasa memang nyala kan, jadi gue nggak ngerasa kenapa-napa mobilnya. Makanya gue bilang kok mobil lampunya nyala sih, yang gue bilang gitu kan. Ya, mobil gak kenapa-napa, pokoknya aku jalan biasa-biasa aja, nggak ada geruduk, nggak ada apa, pokoknya kayak biasa aja, cuman lampu ininya tuh nyala di depannya gitu kan, suruh cek. Cuman karena gue itu udah keburu jalan, gue nggak berani berhenti pinggir jalan kan, jadi gue terusin tuh. Kebetulan emang deket lokasinya sama Gandaria City, gue pikir ntar deh sampai Gancit gue cek. Sampai di sana, nah itu yang ngasih tau tuh satpam. Akhirnya gue mundur lagi ke belakang, karena satpam, Bu, ntar kalau udah masuk nggak bisa ini lagi loh gitu. Habis itu gue cari-cari tuh bengkel di sekitaran Radio Dalam situ kan. Banyak sih. Tapi tutup semua kan hari Minggu pagi. Oh iya pagi Ya benar. udah, akhirnya gue gue udah mulai panik kan, gak kepikiran, aduh gimana. Akhirnya gue masukin Gandaria City karena gue pikir lebih mending gue. Akhirnya gue balik lagi tuh ke Gandaria City karena gue pikir Dengan lebih, kondisi bannya kempes. iya, Wah, itu masih bisa jalan. Makanya iya, gue bilang iya. ini gak berasa apa-apa. Karena gue pikir kalau sampai itu mogok, gue mendingan di dalam mall daripada gue di pinggir jalan. Iya sih bener. Jadi gue langsung masukin aja ke mall tuh. Lu dalam kondisi sendiri. Sama anak gue Aman. 2. Oh iya. Makanya gue Itu bilang banyak kalau sih, Bentar, bersih. gue agak penasaran. Jadi itu ban pecah, penyebabnya apa juga nggak tahu. jadi tuh pokoknya emang kalau belokan di tempat ke rumah mertua gue itu ada kayak, jadi kayaknya tuh kalau menurut gue setelah gue pikir lagi dia tuh agak muter. Nah terus pas muter itu kayaknya bolong. Jadi gini, jadi ini kan trotoar sebelah kanan, ini gue pas belok dia tuh kena tek gitu. Nah mungkin tuh, nah itu tuh pas lagi ada perbaikan jalan. Gue rasa mungkin nyangkut atau enggak ada bagian Robek apa yang samping keluar, kali ya. robek. Kenapa aku atau apalah ya itu kan. Iya, Gitu. iya, Tapi lu nggak dalam posisi lagi kenceng kan? Enggak, biasa aja. Biasa ya, aja kan? Jalan yang enggak kenceng sih, tapi juga bukan yang, maksudnya jalan biasa aja gitu. Tapi emang udah malam waktu itu. Tapi gue pikir nggak ada, karena pas malam itu juga lampunya nggak nyala. Jadi gue pikir kan oke, nah rupanya kalau BMW itu kan memang setelah kalau ban anginnya udah berkurang dari sekian persen baru dia nyala tuh notifikasinya kan, ada ininya. Nah itu mungkin baru besoknya, karena semalaman tuh nggak apa-apa. Maksudnya pas besok pagi gue keluar pagi tuh juga gue nggak berasa kenapa-napa mobil. Tapi gue bilang kok ini nyala terus ya lampu mobil. Karena kita semalam nggak kenapa, ya karena semalam gue pikir impactnya biasa aja, ya gue jalan terus aja. Gitu. Sampai akhirnya gue udah keburu panik. Gue juga nggak inget kalau ada bengkel bisa nelpon apa namanya towing bisa di gitu. Gue nggak kepikiran juga sih. gitu kan, udah Lagi kayak panik sih kadang-kadang. udah panik. Serep nggak kepikir ya? Ban serep. Nggak bisa. Ya kan dia ban serep. sendirian, Gue lu ganti sendiri. gimana? Oh iya.
Enggak, tapi akhirnya gimana tuh? Akhirnya gue telepon ke servisnya BMW-nya. Akhirnya datang. Nah, setelah gue nyampe di Gancit, itu pas gue nyampe, pas gue sempat keliling itu juga tuh, karena tadinya gue pikir kurang angin aja kali gitu kan. Nah pas gue keliling nyari ban tuh nggak ada yang buka kan, daerah dalam situ pagi-pagi. Akhirnya gue masukin lagi tuh ke Gancit, karena tadi gue bilang mendingan gue mogok berhenti dalam keadaan gue sama anak gue di mall. Iya sih, daripada gue di pinggir jalan banget kan gitu. serem. Nggak mungkin mobil gue tinggal di situ juga gitu. Iya benar-benar. Ya udah akhirnya mobilnya di towing keluar dari mall. Tetap di towing juga Tetap di towing, akhirnya. Kenapa nggak diselesain di situ ya? Gue tuh juga diganti agak serep dulu kayak gitu baru dibawa ke Enggak ya, servis. berarti nggak itu diganti gue di situ juga agak dong? lupa sih kenapa jadinya dibawa. Pokoknya gue sampai tukeran sampai gue akhirnya mobilnya dibawa sama si orang BMW-nya gitu kan. Tapi gue juga nggak kepikiran sih kenapa itu nggak diganti di situ aja. Soalnya kayaknya pecahnya udah Parah. pecah Atau deh, ada yang bukan. kena kali gara-gara itu di bawah jalan. Ya nggak bisa juga mungkin. Iya, Nggak bisa bisa jadi, nggak bisa ditindak di situ mungkin. Gitu Nah. kan. Oh iya, kalau nggak salah nggak bisa ditindak karena kalau ganti ban BMW itu ada komputernya mesti diapain gitu deh. Karena ada itu. Oh, sensor angin. Sensor angin dan segala macam itu mungkin. Iya. Jadi Bisa sekalian jadi, gitu. bisa jadi. Gitu kan. Tapi ngomong-ngomong gini ya, lo kan cewek ya, itu BMW seri 5. 5. Kok nggak yang 3 atau entah yang seri 1 gitu Yang kan? kecilan lah atau gitu yang, ya. Iya. Atau X1 gitu X1, kan, X3 kecil gitu ya, kan, X5 gitu masih. Ini kan 5 sedan panjang Panjang, gede gitu. lebar Biasanya yang lagi. bawah tuh kalau nggak laki, om-om Iya. atau ya udah atau supir gitu kan Iya. yang nyetir majikannya di belakang Karena gitu mobil kan. bos itu. Iya. Gitu. Lo seri 5 nyetir sendiri kenapa? Soalnya pertama itu laki gue sih yang milihin juga. Tapi Oke. waktu dia bawa Selesai jawabannya. Selesai. tapi jawabannya jangan selesai. dulu. iya. Setelah dengan penuh perdebatan panjang. Oke. Tapi akhirnya tuh dia kan kalau gue emang suka mobil tuh besar pertama. Mobil Oke. gue satu lagi juga Pajero jadi besar kan. Oke. Maksudnya gue nggak suka mobil kecil gitu. Kenapa? Karena anak gue 2, bawaan gue banyak. Terus gue orangnya emang ribet. Jadi bawaan gue tuh mesti banyak. Nah terus jadi gue bilang kalau mau Ibu-ibu lah. ibu-ibu lah. Mobil gue mesti yang besar, mesti yang jangkauan tangan gue bisa kemana-mana. Gue bilang gitu. Gue perlu mobil yang kompartemennya banyak di sekitar gue. Dari tempat gue as a driver, gue perlu tempat buat naruh botol minum gue, buat naruh HP gue, buat naruh lip pen gue. Oke. Penting itu Ya, buat ya. naruh kayak gitu. Multi Iya, kompartemen lah ya. multi kompartemen itu gue. Nah, kebetulan di seri 5 ini tuh ini banget, gue suka banget sama bentuk Spacious kompartemennya banget dia, lah ya, gede ya. spacious banget dan juga semua kompartemen itu multifungsi lah buat gue gitu. Oke. Tapi lo nggak ada kagok gitu nyetir mobil sedan gitu? Karena cewek kan biasanya sukanya mobil tinggi. Iya. Enggak sih, karena kalau pas gue dikasih tahu fiturnya juga tuh langsung kan, maksudnya dikasih tahu setirnya bisa dinaikin turun, kursinya oke. bisa di adjustment gitu kayak gitu. Ya pas gue setting di posisi yang gue suka, ya udah. Nyaman aja lah Nyaman ya. aja, Gitu. heeh. Nggak, Gitu. maksudnya nggak kagok sama panjangnya dan lebarnya Enggak sih gitu. kan soalnya ada kamera juga kan. Jadi enggak sih, gue selama ini tuh kejadian gue paling parah cuman yang kena trotoar itu aja. Itu juga karena itu aja gue nggak ngeh gitu. Maksudnya ngeh tapi kayaknya Nggak sadar lah ya lo nggak ya. sadar gitu. Kok bisa sampai separah itu ternyata kena sampai pecah gitu bannya Oke, gitu. ya Mungkin berarti. karena di bawah jalan. Nyadarnya lama Oh, di bawah iya. jalan keliling hancur. Oh Karena iya, gua pernah benar. kayak Oh gitu. iya, benar, iya, ya. mungkin. Mungkin awalnya tuh kempesnya mungkin nggak terlalu parah. Lu nggak tahu, lu jalan terus. Iya, iya, Seiring mungkin, berjalannya waktu, anginnya makin berkurang gitu. Iya, iya mungkin Udah. gitu. Jadinya. Gue pernah soalnya kayak gitu. Jadi bocor. Waktu itu dari mana ya? Gue dari Carrefour Lebak Bulus. Kayaknya udah bocor di situ. Gue bawa jalan. Itu baru berasa ada bunyi ketika polisi tidur. Grrrk, Oh gitu. iya, iya. Gua kira bunyi apa nih? Lagi jalan biasa aja. Cuman berasa kayak kok kayak rada agak berat nih ngegas gitu. Ban belakang kan gitu. Oke. Ya udah. Ban udah robek, udah nggak bisa gue pakai. Iya, mungkin Harus kayak gitu ganti. kayaknya. Iya sih nggak pernah. Cuma karena mungkin Gitu. BMW juga, jadi dia walaupun setahu gue ya, walaupun dia banyak kempes gitu, dia tuh memang bisa Tetap bisa jalan. tetap bisa jalan. Tetap bisa lurus jalan gitu lah. mobil. Tetap nggak yang jadi kayak Iya enggak, makanya gitu. gue bilang gue nggak berasa itu ban. Iya, Gue tetap iya. ngotot laki gue bisa bilang ini kali bannya enggak nggak apa-apa orang mobilnya nggak kenapa-napa kok. Gue masih berdebat tuh sambil nelfon nggak apa-apa ini kayaknya komputernya aja kali yang era biasa yang ngotot ya ibu-ibu duluan nggak mau disalahin kan. Iya. Nggak apa-apa nih. Ini cuma mobilnya aja nih. Ngomong salah kali coba kamu telepon deh gitu. Karena itu hari Minggu gue bilang tapi besok aja servis kalian gitu. Cuman nggak tahu pas yang kasih tau gue itu satpam. Ini udah pas gue cek itu ih udah gini ternyata kalau banyak. satpam nggak ngasih tahu, lu terusin kali ya tuh ya. Terusin
ini ya. Sampai pulang lagi. Sampai pulang lagi kayaknya tuh. Terus yang nanti suaminya. Itu sudah Mobil kenapa ini? Abis itu udah berantem dulu kan. Pecah tuh. Udah berantem dulu nggak mau disalahin kan Oh, istrinya iya, kan nggak iya. bisa dong nggak tahu gitu. Gitu kan. Ini parkiran kali gitu. Seperti biasa suami cuma bisa. Oh iya. Ya udah, iya, pada iya. akhirnya gitu Pada kan. akhirnya Gitu iya. aja. Nggak Terima aja apa-apa, nasib nggak kan. apa-apa. Iya, terima aja nasib, sabar. Lucu gitu kan. Untungnya belum sih. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin gue mau nanya nih. Hal apa yang paling gila yang pernah lo lakuin di mobil? Paling sering gue ngelakuin tuh dandan di mobil. Yang Dandan di mestinya nggak mobil. boleh ya dandan di mobil ya. Gak boleh. Nggak boleh Dan jangan. di mobil kalau berhenti kan nggak apa-apa. Gak apa-apa, tapi kalau lu jalan ada apa namanya tuh, kan sekarang banyak tuh Sensor, kamera-kamera kamera. yang Heeh. itu bisa ditilang loh. Iya Tilangnya katanya. kirim lewat email. Gue juga pernah tuh kena tilang tapi Pernah? bukan gue yang pakai kebetulan supir gue. Nah, Tapi yang kena tilang lo. Iya, Soalnya nama ada gue yang iya, muncul. namanya. Gue kaget banget. Nama sesuai STNK. Iya. Nah supir gue tuh gue bilang sama supir gue gitu, ini kalau sekarang kalau tilang yang kena saya pak gitu. Yang di suratnya kan gue kaget juga tiba-tiba ada surat dari polisian gitu muncul ke rumah. Denda, Gue kan? pikir surat apa denda. Bisa sih bayar online, cuman kan gak kaget aja ya. Iya. Sekarang ya gue gak nyangka udah secanggih itu bisa ketahuan dari situ aja. Dia cuma ngelanggar belok kanan doang. Harusnya nggak boleh. Maksudnya kayaknya belum Lu hijau dia udah belok. Heeh. Pas lagi ada kamera itu, apa sudah. Nah, oke. Rata-rata lampu merah banyak tuh kalau di pusat. Iya di pusat emang. Gue jarang sih main-main ke sana. Iya kan Tangsel pak. Oh iya saya. Basbin saya. Basis Bintaro. Oh iya, lanjut lagi tadi. Apa lu suka make up? Make up di mobil. Make up itu bener-bener full make up gitu atau cuman sekedar touch up doang gitu? Ya nggak sempet kalau full make up di rumah ya pasti di mobil jadinya. mobil? Iya. Dan itu posisi sambil nyetir. Iya jangan dicontoh tapi ya. Sambil nyetir. Oke. Sambil nyetir gini terus sambil gini. Iya dong bisa dong. Hippie juga pasti bisa deh kalau di Enggak, terus lihatnya kemana? ke kaca yang di atas. Spion tengah Spion doang tengah. apa spion visor? Spion yang Yang di sini kan? Di tengah. Heeh. Oh, enggak enggak, yang di sini. spion Justru di sini tengah. tuh malah nggak Spion, enak spion. karena malah nggak dapet dia kan posisinya gini. Kalau dapet tuh kecilan menurut gua kacanya. Kecil, oke. Justru kaca di tengah situ yang gue geser. Itu makanya suami gue selalu tahu tuh. Ini kamu kalau pasti Kalau kamu dia- habis dandan ya. Iya, Ini kok berubah oke, ininya iya, iya. gitu. Pasti miring soalnya. Heeh. Oh enggak, bukan kadang kamu disalahin kan jadi istri. Oke, ya multitasking juga sih Multitasking. kalau cewek bisa gitu ya. Keunggulan wanita lah itu. Wanita yang ya menurut gua sebenarnya agak berbahaya sih sebenarnya ya. Iya, Bahaya. jangan dicontoh guys Oh, makanya ya. guys. Jadi makanya berhenti dulu ya guys ya. Berhenti ya guys. Nah, terus balik lagi nih ngomongin apa namanya? Olahraga deh. Lu bawa mobil, lu pasti pernah dong rasa pegel-pegel gitu. Mobil. Gue juga sering gitu. Nah, ada nggak sih tips-tips atau gerakan gitu yang ngebantu kita supaya lebih fit gitu kalau lagi nyetir mobil? Gue sih kalau misalnya kayak gitu gue suka stretching aja ke buat diri gue sendiri. Jadi misalnya pas lagi di lampu merah. Nah, settingnya tuh gimana? Coba mungkin teman-teman pengen Kalau tahu misalnya nih lagi dalam settingnya keadaan lagi dalam mobil ya. nyetir gitu, abis itu lagi lampu merah, jangan dandan, tapi stretching aja ya. Jadi kalau lagi lampu merah, digeser aja kepalanya dimiringin, kepala abis itu bahunya digoyangin ke Gini. belakang. Itu kan karena kita nyetir itu pasti kan kita tegang kan posisi tangannya kan. Ininya. Posisi tangan Betul. tegang, Oke. kaki juga tuh nginjek gas rem pas lagi lampu merah itu saatnya kita stretching, kita di shake kakinya, bisa diputar di rotate gitu betisnya atau lututnya, tangannya juga. Rotate betis bentar. Jadi di stretching Agak- ini kan ini jadi di gini. Oh, gini, Apa namanya gini. tuh? Oke, putar ankle itu ya. Iya, Oh, di oke, situ. oke. Dalam pas di lampu merah atau enggak paling sering sih lower back ya yang kena ya kalau nyetir Nah, ya. itu nyetir gimana tuh, lama. Nes? Kalau itu sih memang mau nggak mau tetap mesti dibantu sama olahraga. Karena itu dengan olahraga itu di tempatku itu dengan kita olahraga gitu tuh membantu banyak daily activities kita. Jadi kalau misalnya banyak gerakan yang kita suka kasih ke member-member juga itu tuh ngebantulah buat kegiatan sehari-hari supaya nggak sakit lower backnya. Apalagi cewek tuh juga makin kesini udah melahirkan, gendong anak tuh sering banget banyak kendala sakit di lower backnya. Pertama pas waktu tanya aktivitasnya apa? Ya aku nyetir terus ngantar anakku begini-begini. Kebanyakan Iya sih. jawabannya karena nyetir. Karena duduk dalam keadaan lama. Kan nyetir terus tuh duduk dalam keadaan lama. Abis itu pas bangun udah badannya udah slouching ke depan, udah nggak bisa tegak lagi. That's why kalau latihan di functional training itu kita setidaknya kita bisa bantu balikin postur kita lah. Tinggalnya balikin tegak lagi bahunya, lower backnya dicegah supaya nggak terlalu sakit lagi kayak gitu. Memang mesti dibantu sama olahraga sih. Gitu.
Tapi nggak ada ya setting apa gitu kalau di mobil gitu. Stretching boleh pas di mobil pas lagi lampu merah. Stretching kan kayak tadi aku bilang bahunya ke belakang karena tuh biasa sering sakit tuh di sini, Di sini bahu. kalau gua nih. Iya. Pundak situ ya. Pundak sini. sebelah atas. Itu di shoulder aja. Itu kan kita nyetir kan pasti gini kan. Gini, iya. Tangan kanan tuh pasti standby terus dalam setir. Nah, itu yang memang suka bikin pegel. Gitu ya. Mungkin ini kali ya sama kayak kalau kayak di pesawat kan ada panduan tuh. Yang lo pesawat biasanya pesawat yang long distance. Lo kan ada panduan untuk lo stretching gitu Iya, kan yang sama kayak gitu. yang suruh nge-curl punggung apa gitu-gitu kan. Iya. Apalagi kalau di sini kan nyetir kan macet ya kebanyakan Nah, ya. iya, benar, macet. Jadi gas rem kaki juga walaupun udah mobil otomatis tetap aja gas rem lutut pegel juga lutut. Itu banyakan keluhannya suka bilang kok paha kanan aku sakit gitu. Banyakan nyetir pasti kan kanan yang gerakan Iya, benar, kaki. benar. Kayak gitu. Oh iya betul. Nah, sebelum kita lanjutin, kayaknya ngopi enak kali ya. Iya ngopi. Jam-jam ngopi nih. Jangan ngopi kan. Ngopi. Ya Tapi udah. gue nggak dulu ya. Lo aja berdua. Kenapa lu? Lagi diare. Oke. Nih, es. Kopi dulu. Oke, thank you. Bener nih, enggak nih? Enggak dulu. Udah, ngopi dulu. Aduh enak tuh. Ini kopi jagoan gua. Lu juga pasti tahu lah. Pelongo. Air putih aja tuh. Air putih udah gue air putih. Dah. Oke. Lanjut. Oke. Apa nih? Ngomongin yang lain kali ya. Ya udah, Nggak usah mobil terus. nggak usah. Oke, ngomongin apa nih? Kita mau ngasih quick question. Oke. Jadi tak cepat aja. Kita Cepat, pengen jadi tahu gua tanya, lu jawab, instant nggak boleh. question. Ya Nggak ampun, boleh- ini nggak boleh mikir. permainan zaman anak SD deh kayaknya. Nggak boleh mikir. Nggak boleh mikir. Nggak boleh, Harus langsung, langsung. sat. Oke. Jadi nanti pertanyaannya gue yang nanya dan gantian sama Erwin. Oke. Siapa dulu nih? Kok gue degdegan jadinya pertanyaannya nih, pertanyaan Harus- apa nggak usah nih? mikir ya, langsung. Nggak usah mikir. Ini nggak bikin pertengahan rumah tangga kan? Enggak. Wes, tenang aja. Harusnya. Harusnya lagi. Cepet. Oke. Pertanyaan pertama, nyetir atau disetirin? Nyetir. Depan apa belakang? Depan. Sedan atau jeep? Jeep. Gelap apa terang? Terang. Matic atau manual? Matic. Siang apa malam? Malam. Waduh, malam. Lu Oke. laki lu. Oke, udah. Oke, jadi itu quick question dari kita buat Oke. Lucu-lucuan aja. Nesa. Mungkin mau tisu dulu, Gitu. keringet sedikit. Boleh agak deg-degan soalnya nih tadi takut pertanyaannya. gitu ya. Lu sih. Cukup lah ya. Siapa sih yang bikin pertanyaan? Tadi dari hippie. Dah. Hippie. Kalau, oke, gue mau nanya nih. Kalau enggak BMW, enggak Pajero, lu sukanya mobil apa? Nggak, sebenarnya dari dulu nih laki gue juga tahu. Sebenarnya gue itu sukanya X5. Oh, SUV. SUV. Dari dulu tuh. Kenapa ya? Tapi ya, cewek-cewek tuh kenapa suka SUV ya? Enak, Win. Ya kan? Aman kan, ngerasa aman, ngerasa aman. tinggi, luas gitu. Feel-nya masih sedan gitu ya. Waktu itu tapi pilihannya memang kita mau ambil sedan karena kan Pajero udah ada kan. Udah ada. Habis itu gue juga bilang ya ngapain sama-sama model-mobil gede gitu. Akhirnya pilihannya tuh kita cuma searching sedan aja waktu itu. Emang kita mau sedan kayak gitu. Cuma waktu itu gue sempat bilang ya, tapi dari dulu gue emang suka mobil itu, gue suka banget X5 menurut gue dari tampilan luarnya ya. Keren. Kayak gitu. Terus ya udah kayak gitu aja. Tapi sedan selain seri 5 waktu itu ya sebelum beli lihat-lihat yang lain nggak? Gue ada lihat tapi emang sih gue naksirnya langsung seri 5 Langsung ini sih. itu, Heeh. gitu. Jadi emang Spesifik kayaknya ya? yang survei udah laki gue duluan tuh. Makanya dia kan gue udah kasih tuh spesifikasi mobil gue. Wih. Dia kan langsung udah Enak nih ya, yang bisa ini aja request. nih. Enak ya, Maunya bisa ini, request ini. ya, iya, Sana enak ya. cari. Gue bilang pokoknya mau yang gini Enak ya, gitu. enak ya. Terus dia bilang ini kayaknya udah nih paling kapan sih kamu suka nih gitu. Tapi pas gue lihat juga oh iya nih emang karena waktu itu gue cek yang seri 3 menurut gue itu emang kecil. Kecilan, benar sih emang Kekecilan. Sebenarnya mungkin ya itu preferensi orang gitu ya. Cuman pas gue lihat ya akhirnya gue lebih suka soalnya mobil yang emang
karena gue suka bawa anak-anak gue bawa Agak nyokap gede gue lagi ya. gitu. Habis itu nyokap gue juga cewek-cewek semua barangnya banyak gitu. Gue kalau sempit gitu ngerasa kayak aduh sempit banget gitu. Iya, ya kalau misalnya emang bisa dapat yang gede kan ngapain beli yang kecil dong. Iya sih. Betul. Yang gede lebih mahal Yang pasti. bisa dipertahankan long lasting kan. Kan lebih mahal juga. Ngapain beli Iya, yang iya, murah iya, kalau iya, bisa beli yang mahal. Tapi gini, itu kan mobil Eropa berarti ya BMW. Emang sukanya mobil Eropa atau Kalau mobil sih sebenarnya kita nggak, kebetulan gue sama suami gue nggak ada spesifikasi kayak kita mau mobil Eropa nih atau mobil Jepang nih, itu enggak. Cuman memang kebetulan kita kalau pilih mobil itu dari model sih. Oh, lihat modelnya dulu ya. Lihat model. Kita suka nggak kayak gini. Habis itu juga kebetulan suami gue juga bukan tipe yang suka modif mobil. Oh, Jadi jadi dia maunya beli, ya udah, gitu aja beli ya? itu pokoknya udah jadi gue udah suka nih, nggak usah Nggak usah terlalu banyak dia diapa-apain. papain kayak gitu modelnya dia. Jadi gue sebenarnya gue yang nggak suka sih, kan biayanya banyak. Jadi Nah. gue bilang cari yang kamu gue suka. baru mau nanya, kayak jarang Nah. nih laki nggak suka ngotak-ngatik mobil tuh jarang. Jadi gue spesifikasi gue daftar juga ada cari mobil yang kamu suka, terus kayaknya mini modifikasi yang kamu Iya, gak tertarik gitu. Karena keluar duit lagi nanti, jajan lagi pasti. Jajan lagi. Betul sendiri kan modifikasi mobil jajannya. Itu Iya, dia. iya, iya. Nah, Jadi, Kenapa nggak misalnya seri E atau Mercy gitu, mungkin seri E. atau mungkin Audi A6 gitu. Ya, atau apa ya, Eropa gitu ya. enggak. Ini kan ngomong ini kan nggak ke Mercy, kenapa? karena kenapa nggak ke Mercy, Audi waktu itu gue atau juga Volvo cek gitu. Mercy tapi gue lupa tadi Mercy yang berapa. Nah itu tuh gue nggak suka modelnya. layar di ininya. Oh, di Iya. dashboardnya situ. Screen-nya. Iya screennya tuh Screen-nya. gue langsung kok kayak gini ya gitu. Karena pas BMW itu kan dia menurut gue elegan banget sih bentuk Iya. ininya ya gitu. Pipih Pas lah gitu gitu. dia, agak panjang gitu kan. Iya. Nah pas gue liat Mercy bagus juga, cuman akhirnya gue kayak lebih suka yang BMW, BMW. gitu. Oke, berarti sebetulnya lo nggak ada preference ya Iya, untuk nggak ada. untuk brand gitu ya. Nggak Mercy, ada. BMW, asal yang penting lo suka, tampilannya oke, modelnya juga oke, ya udah gitu kan. Nah, kalau warna, Kalau warna gue emang maunya hitam. mobil lo yang sekarang hitam. Oke, lo emang pengen hitam. Iya. Kenapa? Karena satu mobilnya udah putih. Oh salah ya. Yang mobil Iya, Pajero gue bisa putih juga soalnya. sih. Iya Bisa iya juga iya sih. iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh bisa diterima alasannya. Iya. Soalnya mobil kita itu dari dulu selalu hitam putih gitu. Itu warna aman sih emang. Warna aman sih emang. Soalnya sebenarnya gue suka tuh yang ada tuh waktu itu pas sempet gue dikasih lihat yang warnanya agak sedikit coklat. Gue lupa nama Oh, iya, warnanya. kayak- Jadi kayak kayak wine coklat-coklat. gitu. Iya, warna iya, merah iya. itu gue. Champagne, warna-warna Champagne BMW. Itu. Tapi waktu itu pas gue masih mesti inden lama banget, terus gue males. Gue tuh masa males gitu nungguin Nggak mobil sabar inden gitu, gitu ngapain ya. sih 3 bulan cuma buat nyari warna aja gitu kan, nggak segitu-gitunya banget kalau buat gue. Jadi akhirnya udahlah nggak apa hitam aja karena gue juga suka hitamnya kan dia hitam tuh juga ada 2 kalau nggak salah. Dia kasih ke gue waktu itu yang hitam yang agak sedikit, ini kan agak sedikit glossy deh. Gue lupa tapi istilah warnanya tuh apa. Ada 2 jenis tapi hitamnya BMW. Nah ini gue ambil yang ini. Oke, jadi Tapi gue lupa Ini yang jenisnya apa. yang nggak terlalu hitam gitu. Iya, heeh. Oh iya. kayak blue blacknya Mercy gitu kali ya, nggak terlalu hitam gitu ya. Apa ya? Ada deh pokoknya namanya ada 2 ada bahasanya. Dia pokoknya. soalnya ada heeh. istilah warnanya kan. Iya sih. Tiap merek kan beda-beda tuh. Tapi kan kalau gue ya, mobil warna hitam itu susah ngerawatnya Nes, Banget. karena kotor sedikit itu pasti Iya. kelihatan. Ya waktu itu emang kita juga bikin perjanjian sama suami gue. Pokoknya Gimana mesti tuh? sering dicuci mobilnya. Benar. Jadi kalau habis dipakai nih seharian, kalau dulu ya gue sebelum masuk garasi, mobil itu harus udah bersih. Iya. Karena kalau mobil hitam, ketika ada bercak bekas air hujan, terus itu lu nggak susah, lap, heeh. lu Nge-flake. inepin mobilnya, besoknya nge-flake lah istilahnya. Kalau memang sih kayak gitu. Cuma waktu itu menurut gue kalau mobil putih itu menurut gue mobil putih itu lebih cepat kelihatan kotor dibandingkan mobil hitam. Masa? Menurut gue. Menurut lo? Karena nggak tahu ya, maksudnya pas gue soalnya tuh kalau misalnya mobil hitam ya mungkin beda jenis mobilnya juga ya. Nah kalau misalnya sebelumnya itu mobil gue yang hitam sebelum gue ada BMW ini ada mobil hitam juga gue. Menurut gue cepet banget kotornya. Apa mungkin banget. beda kali ya? Gue nggak tahu juga. Cuma Mungkin pas karena gitu. mobil, ini kali sekarang mobilnya udah lebih baru kali kan, catnya masih bagus gitu kan, ya bisa jadi sih. Disayang-sayang jadinya. Sayang-sayang gitu. Nanti coba Biasa, nih biasanya gitu bukan ya, sebelumnya 5 tahun ke depan. Mesti cuci deh gitu. Ini karena abang jadi sayang tiap hari tiap Nah. minggu dicuci gitu. Sekarang yang nyuci mobil siapa? Kalau
di tiap hari kan ada supir datang ke rumah kan, memang biasanya supir Nah itu ada supir. tapi gue nggak pakai supir, itu nyetirin laki gue. Oke. Nah jadi apa namanya, si supirnya ini nyuciin 2 mobil gitu. Tapi kalau misalnya seminggu sekali itu pasti kita bawa ke tempat cuci mobil sekalian divakum kan, Ke car karena wash biasanya kalau supir dia cuma sempet nyuci luarnya Luarnya nggak sempet nyuci ke dalam. Bener sih. Keburu dipakai sama bosnya. Nggak sempet. Anak gue juga udah tahu begitu masuk mobil yang hitam buka sepatu semuanya. Oh Nah, gitu. mereka suka nginjek-nginjek jok mobil gue. Jok mobilnya warnanya apa sih? Hitam. Hitam juga. Iya kan kadang anak kecil kan naik ke kursi terus Iya. lompat ke Iya. depan, itu sepatu nempel terus tuh dari luar dari mana-mana. Dari mana-mana tuh. Oke. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir kali ya. Oke, Cukup oke. dari tadi udah ngobrol panjang. Sekarang gue mau nanya nih, urusannya sebagai trainer, coach kan. Tadi apa namanya? Garasi box. Yes, Oke. garasi box. Apa Gua mau nanya. functionality? Functional training. Functional training di garasi box. Iya. Itu sebenarnya activity-nya fungsinya apa sih? Maksudnya untuk kan tadi lo bilang perempuan untuk daily activities apa segala macam. Daily activities ini kan banyak banget nih. Gitu. Tadi udah nyetir kita udah bahas. Terus untuk misalnya gendong anak apa segala macam udah bahas. Which is sebenarnya ini kita ngomongin urusan rumah tangga nih, ibu gitu kan. Nah, kalau urusannya sama suaminya, Mancing-mancing gue aja. nanya aja mancing halus gitu Aja. kan. Impact-nya apa gitu? Karena kan kita tahu olahraga pasti ada efeknya dong. Pasti. Pasti. Yang doyan olahraga pasti tahu. Apakah? Jadi sebenarnya sih gini, basicnya itu kan kita olahraga itu tujuannya kita menciptakan endorfin ya. Endorfin itu kan hormon yang keluar saat kita sedang senang. Olahraga itu kan salah satu fungsinya tuh kita supaya kita muncul, orang suka ngomong kan, ini supaya endorfinnya kita muncul nih kayak gitu. Nah, kita ini sebagai ibu-ibu kan banyak banget ya sebenarnya yang kita pikirin ya, mulai dari les anak lah, mesti nyenengin suami lah, ngurus rumah lah, mobil lah, pokoknya berjalan deh gitu. Nah, fungsinya itu adalah selain kalau di functional training itu selain kita juga benerin postur badan tadinya udah biasa slouching ke depan jadi bisa tegak lagi atau enggak kita juga bisa tambahin muscle yang bokongnya mau lebih padat. Bisa latihan juga di situ. Jadi kan nyenengin suami kan Bener. kayak Iya, gitu. iya, bener, Nah, bener. sebenarnya walaupun memang bukan itu tujuannya, tapi sebenarnya sih kalau menurut gue pada akhirnya kalau gue ngerasa ini dengan beberapa klien kita nih dengan mereka latihan functional training di garasi box, itu saat mereka pulang mereka dalam keadaan lebih happy. Pertama itu. Nggak capek ya? Capek pasti. capek tapi pasti. Pasti. Tapi apa sih kegiatan kita nggak bikin capek? Yes, Ya yes, kan? yes, Tapi bisa tapi capek. kalau kita capek dalam keadaan happy, saat lo pulang ke rumah, lo juga pasti akan ketemu suami lo dengan senyuman. Oh Iya, gitu. Dari situ aja sebenarnya lo udah memperbaiki, bukan memperbaiki, udah bikin senang suami lo kan. Lo pulang tapi lo senyum, halo sayang gitu Oh, iya, kan. bener. Kayak gitu. Daripada Enak lo ya. daripada lo pulang abis belanja di pasar tapi lo udah bete gitu Lecek kan. gitu ya. Lecek Lecek gitu gitu. kayak gitu. Tapi lo pulang badan lo juga lebih, postur lo lebih bagus, badan lo juga lebih bertenaga, aktivitas lo juga maksudnya lo nggak gampang capek. Jadi dari pagi lo ngurus anak, malam ngurus suami kan. Nah, itu lo pasti jadinya otomatis badan lo nggak secapek itu dengan lo Oke. sering olahraga Nah, gitu. Nah, itu kan sebenarnya balik lagi ke tujuan kita ini kan, tujuan kita itu kan maksudnya kita mau menyemangati ibu-ibu lah ya, yang sama-sama kita rasain juga nih, kesel sama suami itu pasti ada lah, nggak mungkin enggak. Kesel dari yang Oh mulai iya, kesel benar. yang ringan sampai kesel yang menyebalkan tuh ada. That's why kita bikin kelas. Kelas itu kita ketemu sama ibu-ibu lain. Di situ kita bersosialisasi sama ibu-ibu lain, ngobrol lah, cerita lah, nah gosip lah gitu Ya, kan. Nah, benar. saat pulang mau nggak mau pasti kita dalam keadaan seneng. Jadi pun kalau kita senang, kita jalan urusan rumah tangga juga pasti kita lebih chill lah ngadepin anak-anak, lebih rileks Iya. juga, nggak tegangan tinggi gitu lihat suami lupa, udah lupa ditutup, handuk lupa ditaro, nggak darah tinggi gitu kan jadi istrinya. Nah, jadi pada saat malam, saat suami ngajak mesra-mesra gitu, ya pasti kita juga akan lebih rileks ngadepinnya. Yang kita ingat itu kita rileksnya, bukan kita ingat kekesalan kita sama suami. Goalnya tuh kayak gitu. Goalnya Karena kayak kan gitu kita ya. kan endorfin yang keluar dari badan kita kan, hormon kesenangan yang keluar dari badan kita. jadi nggak masalah tuh ya. Habis Emosionalnya latihan. lebih stabil. Iya. Jadi nggak kalau misalnya habis latihan capek pulang ke rumah terus Ya kan mandi dulu abis itu. Iya. Ya mandi Iyalah, bareng iya. juga nggak apa-apa. Nah, itu dia. Mandi bareng, habis mandi bareng barulah ya, Iya. gitu kan. Silakan gitu kan. Silakan teruskan. Silakan teruskan gitu. Tapi ngaruh gak sih ke apa namanya? Ke durasi gitu ngaruh gak sih? Durasi. Kalau Namanya durasi- juga endurance Dah training. tuh kan.
Tuh udah tahu jawabannya tuh. Kita Pernah kan dengar aja berlatih. kebetulan pernah dengar. Ya kan gua kan nggak tahu. Nggak, kita kan sebenarnya kalau olahraga itu kan mau nggak mau stamina kita akan lebih terbentuk ya, akan lebih terbangun. Nggak, gue kebayangnya itu kalau gue ya, gue kan emang ya sering banget gue olahraga gitu kan. Jadi gue kayak bentar aja gitu ya, udah pengen tidur tau gak lo? Udah kayak apalagi abis ngapa-ngapain gitu ya seharian kerja gitu, terus malamnya gitu pengen gitu ya, tapi Capek. Ini gitu umur loh. kayaknya deh. Iya, itu tulang tua tuh gitu. Parah banget loh. Nggak, sebenarnya balik lagi olahraga pun juga jangan sampai overtrain. Pertama itu disesuaikan, nggak baik ya. olahraga itu juga disesuaikan sama aktivitas kita masing-masing. Misalnya aktivitasnya emang sibuk nih, ya nggak mungkin juga kita kasih olahraga yang padat, yang high intense terus juga. Mau nggak mau pasti drain out. Tapi kan olahraga itu ada juga berapa jenisnya kan. Intensitasnya juga bisa diatur dari situ kayak gitu. Oke. Jadi kalau memang aktivitas daily-nya udah sibuk banget, ya Jangan terlalu kalau bisa lah ya. jangan terlalu yang ini olahraganya gitu. Oh gitu. Ya kadang kan pengen cepet gitu. Kalau gue kan namanya jarang latihan gitu kan. Sekalinya olahraga tuh kayaknya pengennya wah langsung gitu biar apa namanya biar langsung kerasa gitu. Tapi sebenarnya nggak bagus juga ya kayak Nggak gitu. bagus ya. juga. Anggap Harus aja olahraga bertahap itu gitu ya. memang proses ya. Jadi memang proses yang memang kita mesti, itu udah kebutuhan hidup aja sampai kita lewat deh. Anggap aja udah kayak gitu. Jadi olahraga itu ibaratnya udah kayak makan, memang mesti olahraga aja. Kalau enggak ya pasti lo akan ngerasa cepet lelah, cepet letih kayak Ya, gitu. gue sih ngerasain gitu sih karena gue belum memposisikan bahwa olahraga itu suatu kebutuhan. Iya. Gue olahraga itu kalau ada waktu aja gitu. Kalau menurut gue nggak dijadi kalau lu kan dia latihan lari sama Lari sepeda kan? tuh Lari sama sepeda. selang-seling, hari ini lari, besok sepedaan, lari sepedaan gitu kan. Gue bingung sama orang-orang yang ya kayak kalian ini gitu. Tenaganya dari mana sih Coba gitu. gimana, Mas? Hah? Dari niat. Dari Iya. niat. Nggak, soalnya yang kan penting niat dulu beneran. Kalau modelan Nesa gini kan dia ngajar di studio, Iya. tempatnya Ada AC. kewajiban ngajar. Pressure-nya lebih tinggi. Gue sebenarnya lebih nggak ada pressure kan. Iya. Tapi kan lu berarti kan bangun jam 5 pagi tuh biasanya. Kalau Buat pas sepedaan. lagi pagi, Iya. kalau emang lagi lari sama teman-teman. Habis itu kan habis sepedaan lu capek dong, mandi segala macam, lu mesti kerja lagi misalnya seharian sampai Iya, kerja. malam lagi muter lagi kan. Nah, itu gua Dulu bingung sih gitu loh. Kalau gue jadi gue yang di interview gitu. Ya, nggak Kalau apa-apa. Tipsnya gimana? Nggak apa-apa. Kalau gue sih maksudnya gini karena apa namanya? Kalau abis olahraga itu ya yang tadi Nesa bilang gitu, lo endorfin lo itu yang bikin lo semangat gitu. Hari-hari lo enak gitu. Depannya tuh enak setelah olahraga. Apalagi kalau lo udah mulai balik lagi rajin gitu. Gue sempet bolong lama banget waktu itu kan. Itu mau mulainya lagi aja setengah mati. Nah, itu Iya. dia. Gitu. Rasanya kayak wah udah siapin baju. Terus bangun pagi nih, alarm bunyi gue matiin, gue tidur lagi. Karena kayak udahlah. Itu capek kejadian lah. sama gua. Besok Nyala, aku gitu. matiin lagi Gua gitu. matiin Jadi lagi nggak gitu. jadi gitu. Tapi Sampai sih- kemarin akhirnya teman gue kayaknya kesel gitu kan kayak lu iya nggak pernah nongol gitu. Terus gue bercanda, bangunin dong, benar dibangunin gue. Bangunin di telepon gitu. Teror. Udah bangun belum lo gitu. Bangun digituin lagi gitu. Serius gitu, lu? ya udah gue bangun. Iya, gue bilang akhirnya gue berangkat gitu. Jadi emang niatnya ya. Skala niat. prioritas sih ya kayaknya Iya, ya. Jadi mungkin emang ya itu balik lagi karena apa ya kalau orang ada yang bilang kan kalau lu cuman niatin tapi lu nggak sempetin ya udah lewat Oke deh, gitu. gua harus niatkan. mungkin bisa bareng hippie. Hippie aja ikut garasi box. Iya, gue suka thanksin sama dia gitu. Dia kan ikut ya? Ikut, Berapa? 2 kali ya seminggu ya? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali gitu. Gue kan ya nggak ada gitu. Jadi kayak capek aja gitu Nes. Gue sering capek gitu. Tapi emang itu ini sih, maksudnya kalau kayak suami gue juga sekarang lagi sibuk, lagi nggak sempet nih, biasanya cuma golf aja. Itu dia bilang badan aku lebih sakit-sakit sekarang ya, jarang lari lagi tuh ngaruh. Memang untuk nyampe ke tahap kita kangen olahraga itu memang butuh proses. Nggak bisa kayak cuma 2 kali olahraga, habis itu aku mau olahraga terus itu enggak. Emang pasti kayak butuh sebulan gitu lo rutin olahraga, baru nanti badan lo tuh akan nyari sendiri. Gitu. Oke. Edik jadinya. Iya. Akan jadi kayak gitu. Enak tuh kayak teman-teman gue yang udah di tahap itu enak kayak bahkan teman gue ada yang kayak lu mungkin ya kayak pagi latihan nih, terus sore latihan lagi atau ngajar gitu kan, ya sama aja menurut gue. Dia mungkin ada juga. masalah di rumah kali enggak? Nggak ada suami istri, dua-duanya tapi dua-duanya olahraga gitu loh pagi sama sore tiap hari loh di situ di Kemang. Ada sih kayak gitu. Ada Tapi yang gue sih. tahu latihan pagi sore biasanya tuh atlet. Kalau nggak Iya. rumah makan itu.
Lu pagi sore Gue juga kan? nggak, tapi kan kalau gue ngajar itu gue beda sama kalau gue latihan. That's why kenapa gue masih suka tetap latihan ikut-ikut kelas coach lain gitu. Karena saat gue ngajar, gue nggak akan fokus ke badan gue pasti fokusnya ke member-member gue. Jadi saat gue ngajar itu gue nggak menganggap itu part of olahraga untuk pribadi gue. Tapi saat gue olahraga gue sendiri, ya pasti gue akan ikut pelatih lain gitu. Karena kan gunanya pelatih lain buat ngeliatin form gue bener atau enggak saat gue ngelakuin. Oh tetap ya, meskipun lu coach gitu, tapi lu kalau latihan, lu tetap ada. Gue tetap lebih suka gue ada pelatihnya. Ada pelatihnya. Karena kalau enggak, kalau di rumah latihan sendiri dong. Kalau di rumah gue ada latihan sendiri karena dengan gini kan gue juga udah mulai tahu ya program-programnya buat gue pasti apa. dong. Tapi kadang ya kan gue manusia juga, gue maunya ada yang ayo gitu semangatin, ada yang semangatin. kayak gitu. Kalau sendiri kayaknya agak kurang gimana gitu ya. Iya. Bosen sih. Bosen ya, kalau sendiri, kebosan. apalagi lagi kondisi kayak karantina gini tuh latihan sendiri di rumah kan bosen banget. Iya benar Iya. sih. Gitu. Dan tempo biasanya lo berantakan. Iya, abis itu banyak distraction. Iya. Oh benar. Tiba-tiba lagi gini anak gue manggil lah, abis itu pas gue manggil, Ya, gue udah males hilang lah lagi mulai ya. lagi. Udah dingin, Momentumnya udah hilang Udah lagi hilang. ya. Heeh. Gitu. Itu memang manusiawi, itu memang terjadi kok. Oke. Jadi ini. Ya udah, jadi mungkin itu aja tips-tips dari Nesa. Nah seperti yang kita tadi udah bilang bahwa nanti kita akan share linknya Garasi Box di sini atau di mana lah gitu kan pokoknya. Di follow Dan ya, follow. follow nanti Instagramnya Garasi Box. Dan kalau gitu sampai di sini aja obrolan kita bareng Dulu lah. Coach Nanti Nesa kita ya. ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Gitu. Ya. Thank you Nesa Thank udah you. datang. Terima kasih. Thank you. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video kita yang ini dan yang sebelumnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share tombol notifikasinya ya. Sampai ketemu di Social Driver berikutnya. Dah.